dampak dari bullying itu Besar sekali. bisa berlanjut seumur hidup. Iya. Karena gini, ada beberapa kasus yang benar-benar baru menghangat ya. Ada satu kasus yang mungkin kita belum tahu kepastian ya, tapi dia akan mikir gini, oke nanti saya yang akan ngasih keadilan buat anak saya. Si pelaku tuh bisa dendam loh. Dendam itu artinya mungkin suatu saat dia akan membalas. halo Sobat Damai Jiwa, kembali lagi di segmen keempat A to Z Damai Jiwa, masih dalam seri terakhir dari bullying. Kali ini kita sudah tidak temani lagi oleh Tara. Ya, Tara tadi sudah menemani kita dari episode 1 sampai 3 ya. Teman-teman bisa ngecek dulu apa aja ada di episode 1 sampai 3. Nah, sekarang adalah episode keempat di mana kita akan membahas mengenai gerak bersama. Tapi sebelum kita masuk kepada gerak bersama, kita mau mereview sedikit ya yang ada di episode 3 nih tentang apa sih yang terjadi pada si korban gitu ya, korban bullying gitu terutama. Tadi mungkin Dr. Asu bisa memberikan sedikit review gitu ya, sedikit recap dari episode 3, Dok. Ya. Jadi dampak dari bullying pada korban itu luas sebetulnya ya. Pertama mental emosional dulu ya, udah yang pasti yang penting ya. Ya si korban bisa merasa rendah diri. Iya. Karena kan ya namanya bullying ya dia direndahkan. Kalau dia menerima itu ya dia menjadi makin merasa rendah. Ya. Itu dampaknya rendah diri dan kemudian dia biasanya nanti mengisolasi diri. Menarik diri. Ya. Entah karena takut dibully lagi. Ya. Atau karena memang ngerasa dunia sudah tidak aman buat dia gitu. Oh iya. Ya. Nah, kalau dia menarik diri, terus kemudian bisa juga di rumah dia walaupun tidak ketemu sama pelakunya, tapi dia bisa tetap merasa ketakutan, ya. Kemudian mengalami kecemasan berlebihan. Kecemasan berlebihan tuh bisa dimulai dari panic attack, bisa gangguan cemas menyeluruh, bisa juga PTSD. Post traumatic stress disorder. Seperti yang disebutin Tara waktu itu ya di episode 3 ya, Dok ya. Ya. Ciri PTSD itu yang paling sering adalah dari experiencing, seperti merasa mengalami lagi kejadian yang dia dibully. Dia punya nightmares ya mengenai kejadian itu. Itu capek banget tuh nightmares karena di dunia nyata dia berusaha untuk tidur supaya nggak ingat lagi, tapi dalam tidurnya justru diingatkan kembali oleh mimpi-mimpi itu ya, Dok ya. Yes. Dan biasanya dia juga akan menghindari tempat-tempat yang mengingatkan. Dia mengalami pembulian itu sebetulnya ya. Entah itu lokasi spesifiknya atau bahkan ya dia melihat sekolahnya udah begitu menakutkan aja ya. Iya, make sense. Ya, terus kalau itu berkelanjutan maka dia akan punya gangguan emosi. Dimulai dari ketakutan, cemas, sedih, marah gitu ya. Nah itu akan kalau tidak dibantu ya itu akan berlanjut aja emosi-emosi negatif itu. Dan kalau dia depresi berkelanjutan ya paling ditakutkannya adalah nanti dia akan cenderung untuk self harm dan suicide tentu saja ya. Nah itu dampak mental emosional. Bisa juga ke dampak fisik. Jadi kalau seseorang stres itu akan ada beberapa organ di tubuh yang akan bereaksi, yang cenderung mudah bereaksi gitu ya. Sakit mah. Jadi itu gangguan pencernaan akut, kan. Gangguan pencernaan, ya. Benar. Mulai dari sakit mah, diare, ya, kembung, sering begitu. Dan sering juga yang terdampak kardiovaskular. Kardiovaskular tuh jantung, pembuluh darah. Ya, entah itu misalnya jadi berdebar-debar atau tensinya naik. Ya, itu sering terjadi pada sistem kardiovaskular. Dan juga kadang-kadang pada otot-ototnya. Dia ntar sering sakit kepala. Tegang. Karena soalnya ototnya tense kenceng kan. Tense gitu. Dia sakit kepala ya. Make sense. Nah, terus ada juga biasanya nanti mengalami gangguan tidur. Ya, betul. Kalau orang cemas pasti gangguan tidur. Ya. Orang depresi gangguan tidur juga gitu ya.
Nah, terus kalau dia udah gangguan tidur, terus biasanya mulai merembet lagi ke melemahnya sistem imun, Aduh. ya kan? Jadi orang kalau nggak tidur dengan baik, pemulihan tidak terjadi, stres berlebihan, Of kortisol course. tinggi, nah kemudian sistem imunnya akan terpengaruh, jadi mudah sakit. Itu juga kadang-kadang yang dialami sama beberapa yang autoimun nggak sih, Dok? Ya, Ya, itu juga kalau begitu. stresnya itu juga mesti dikelola dengan baik ya. Betul, ya. Dan dia juga harus memulihkan cederanya karena kan kadang-kadang bullying tidak hanya verbal ya. Ada juga bullying fisik kan? Iya, Ya, benar gitu. lagi. Ada yang sampai patah tulang rusuknya gitu ya. Itu sering terjadi karena itu tempat-tempat yang tidak terlalu terlihat sama orang kan. Iya. Kalau kita ingat yang waktu itu dia si laki-lakinya ini anak seorang pejabat, punya pacar yang masih di bawah umur 15 tahun gitu ya. Terus dia akhirnya memukul mantan pacarnya si cewek ini sampai akhirnya benar-benar jadi berita nasional. Ya. Karena habis-habisan dibully dan koma. Berapa lama tuh dia koma ya? Kayak it's like quite long lah waktu itu ya. Dan sampai wah benar-benar jadi berita nasional sih, rame sekali-kali itu karena dihajar habis-habisan ya kan. Ya. Itu cederanya tidak terbantahkan lagi, Iya, kelihatan ada kerusakan otak dengan tuh serem mata banget. yang bukan orang medis juga tahu bahwa ini habis Parah. habis Mesti gebuk Mungkin, habis-habisan. ya. Ada juga dampak akademik ya. Dampak akademik itu biasanya Oh, nilainya jadi jelek ya, Dok ya, ya terpengaruh. itu urutannya biasanya begini kan. Dia jadi takut masuk sekolah. Oh iya. Jadi sering bolos. Mm. Ya. Sering bolos terus nanti ketinggalan pelajaran gitu. Sering bolos tapi bukannya terus dia belajar di rumah, enggak juga. Karena orang kalau cemas berlebihan atau depresi Mana bahkan bisa belajar sih, Dok? konsentrasinya kan terganggu. Terganggu. Jadi nggak bisa belajar, ya akhirnya prestasi akademiknya terganggu, itu ya konsekuensi logisnya. Iya. Yang masuk kerja juga kan, yang dibully di tempat kerja juga jadi lebih tertekan lagi, apalagi kerjaan kan. Ya bukannya berarti sekolah lebih rendah daripada pekerjaan ya, maksudnya ininya beda-beda ya konsekuensinya. Kalau pekerjaan kan konsekuensinya artinya dia jadi kan gaji ya. Ini secara piring nasinya dia juga. Ya. Itu jadi terganggu juga tuh, Dok. Betul. Performa kerjanya. Ya, betul. Terus ya bisa juga dampak sosial ya. Dampak sosialnya adalah dia jadi merasa bahwa karena dia mungkin bisa beranggapan bahwa banyak orang yang akan membuli dia. Sehingga dia mau kemana-mana jadi takut. Jadi dia akhirnya tidak bisa sosialisasi dengan baik. Tapi kita kalau juga pernah mengalami, misalnya kita naik kendaraan umum, kita mengalami penyerangan gitu ya. Mungkin nggak sih kita jadi takut? Maksudnya saya aja sejak tahun 98, kejadian kerusuhan 98 itu, meskipun saya ikut demo hari terakhir ya, tapi tetap aja setiap waktu itu, Dok, saya dulu berani banget naik bus, naik apa, kendaraan umum. Tapi sejak saat itu, kalau ngeliat orang lari-lari tuh anxious banget saya. Asli anxious banget. Jadi saya kalau beraninya tuh kayak naik taksi, oke lah gitu. Ini umum tuh, kendaraan umumnya tuh se-private itu. Saking saya cemas pada masa-masa itu. Itu lumayan lama loh. Jadi sampai, ya itu kan lagi kuliah ya, kebetulan 98 gitu. Sampai udah lulus S2, sampai udah praktek. Beberapa kali tuh kalau mau naik kendaraan umum tuh cemas ngeliat orang lari-lari. Karena ngelihat waktu, wah pembakaran sana sini gitu. Gimana kalau dia dibully sampai segitu gitu, amat untung saya nggak takut ngeliat SMA saya. Dan kalau yang bullying terjadi di sekolah kan ada pelaku utamanya, ada pendukungnya. Tapi kan dia mempersepsikan ini semuanya kayaknya benci sama saya kan gitu kan. Ya. Nah itu berpengaruh juga, jadi dia nggak mau masuk sekolah, nggak mau sosialisasi akhirnya gitu. Dan akhirnya ya dengan begitu kualitas hidupnya juga menurun karena dia jadi nggak berani kemana-mana, sangat membatasi diri untuk sosialisasi. Saya jadi ingat ini, Dok. Saya baru nonton baru nonton drakor ya. Ada drakor, ini saya nggak nge-spill ya bagi yang belum nonton atau belum selesai nonton, Beyond the Bar. Gitu. Jadi ada seorang pengacara muda gitu ya, pinter, smart gitu. Terus ada satu kasus gitu di mana ini orang melakukan percobaan pembunuhan sih ya, kayak dia melukai orang yang dulu pernah ngebully dia gitu waktu di SMA. Terus dia gitu si pengacaranya ini bingung kayak dia, karena si pelaku bilang gini, kamu juga termasuk enabler katanya gitu. Kamu juga termasuk, hah kok
enabler gitu. Maksudnya apa? Saya tidak pernah mendukung pelaku, tidak pernah ini itu. Tapi ternyata Dok, pada saat lagi kejadian itu, si pelaku ini ya, si korban gitu ya, tadinya korban itu melihat dia itu lewat, tapi teman-teman disuruh, udahlah kita nggak usah ikut-ikutan. Nah, saksi yang kayak gini ternyata tuh sempat trauma juga ya Dok ya, ketika melihat perundungan tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain, atau bagi mereka-mereka yang ada di sekeliling perundungan yang kejadian di salah satu kementerian beberapa waktu lalu itu juga sebagian besar orang ngelihat loh Dok, tapi selama itu nggak ada yang berani ngelapor. Ya, ya itu jadi kan selama ini kita menyoroti dampak bullying itu terutama pada korban. Ya. Ya. Dan hari ini kita juga belajar bahwa ternyata si pelaku juga bisa mengalami dampak dari itu. Dan ternyata saksi juga bisa mengalami dampak psikologik dari apa yang dia saksikan dalam peristiwa pembulian itu. Gitu. Yang bisa terjadi itu begini pada saksi. Dia bisa berpikir bahwa ini kalau bisa terjadi sama dia, mungkin juga kan terjadi sama saya. Oh, makanya menghindar. Iya, ya. Atau memang dia orang yang memang tidak terlalu berani menyatakan sikap dan pendapatnya gitu, ya makin takut. Atau karena saking dikerubutin rame-rame gitu, takut juga kali, aduh gue cuma sendiri, bisa apa ya, gitu ya. Dan yang sering juga adalah ternyata banyak yang sebetulnya punya rasa bersalah. Karena dia pikir mungkin harusnya saya bisa nolong, tapi saya tidak berani nolong. Dan mereka akhirnya hidup dengan guilt, rasa bersalah sepanjang hidup mereka gitu. Kebayang. Yang kalau nggak ada closure-nya ya itu akan terus berlanjut rasa bersalah itu. Nah jadi ternyata dampaknya bukan hanya pada korban, pada pelaku, tapi juga pada saksi. Ya. No wonder ya, kalau di film itu tuh saya lihat tuh si korban bullyingnya dendam Dok. Ya, ini saya baru mau tanya nih Mas Zoya. Menurut saya seorang yang sudah dibully bisa punya dendam pada pelakunya? Bisa banget Dok. Bukan karena saya pernah dendam ya. Saya dendamnya lain. Ya, gimana tapi? Gitu. Saya pikir sih itu mungkin karena gini, ada beberapa kasus yang benar-benar baru menghangat ya. Ada satu kasus yang mungkin kita belum tahu kepastiannya, tapi di kasus-kasus lama yang sudah fix gitu ya, ada yang korban bullying karena segitu capeknya dibully, terus dia akhirnya membunuh. Kalau dia temannya itu dengan gunting Dok, kalau nggak salah. Terus ada yang melakukan penembakan di luar negeri. Sering tuh terjadi ya kalau itu ya. Sering banget. Kalau diusut-usut ya, selain ada white supremacy, whatever itulah ya gitu. Tapi juga kan ada yang bener-bener karena dia dibully dan dia fed up banget nih semua orang nih. Sistem ini hancur ya, kayak yang Dr. Aswin bilang tadi loh, bahwa dia percaya bahwa semua orang mau menyakitin dia. Jadi saya habiskan aja nih semua orang. Itu karena dendamnya dia itu gitu. Terus gitu. Saya sih tidak dendam dulu, cemas iya, bahkan beberapa kali udah segede ini, sudah punya anak, sudah punya ini gitu. Kalau ketemu kakak kelas saya yang dulu ngebully saya, pertama saya jengkel, tapi yang lainnya tuh kalau masih ngegosip-gosipin kayak, ya elah, kita udah umur berapa men, lo masih bergerombol, terus berbisik-bisik, itu kan si Zoya dulu yang kita bully, kan yang kita gencat gitu, itu kayak masih, are you kidding me, gitu ya. Tapi thankfully saya nggak dendam karena menurut saya ya nggak apa-apa lah gitu, hidup gue baik-baik aja, lu entahlah gitu kan ya. Tapi kalau ngeliat dari berita-berita ini, dinamikanya karena apa? Tidak meminta pertolongan, disimpan sendiri gitu. Jadi kenapa sih kita berkali-kali mengencourage gitu ya? Kenapa saya tidak dendam pada waktu itu? Karena mungkin support system saya juga oke banget Dok, teman-teman saya gitu ya, pacar saya pada waktu itu gitu, terus teman-teman kalau saya waktu itu teman gereja, terus di rumah gitu ya, kita tuh di encourage untuk ya udah kamu ngomong aja kenapa gitu, what's going on gini ya. Mungkin kalau sekarang ya udahlah, sekarang kan ada dalam internet itu bisa curhat, bahkan saya sekarang promosi nih, saya loh punya AI untuk orang tuh curhat doang sama saya Dok. Jadi saya sambil tidur ada yang curhat sama saya, nggak apa-apa lah gitu di AI saya. Jadi artinya ada banyak forum untuk bisa
curhat gitu, termasuk saya sangat-sangat menyarankan untuk pergi makanya ya, untuk berbicara dengan dengan profesional gitu ya. Bisa datang ke dokter Aswin, bisa datang ke saya gitu untuk mencari bantuan sebenarnya gimana sih cara mengatasi trauma. Ngapain ditanggung sendiri kalau bisa ditanggung bersama, ya kan dok? Ya, jadi punya Mm-mm. support system yang baik itu ternyata sangat menolong ya Iya benar. sebetulnya. Dan kita kayaknya juga perlu membicarakan mengenai apa sih dampaknya pada si perundung. Orang mungkin mikir bahwa si perundung atau si pembuli itu Enak-enak aja hidupnya. enak-enak aja Hmm, gitu. hmm, hmm. Kenyataannya enggak loh. Hmm. Ya. Nah kalau kita mau bahas sedikit, ternyata sebenarnya hampir pasti peristiwa bullying itu hampir pasti ketahuan. Ah, dengar ya. Coba tolong di zoom sekali lagi dok. Ngomongnya Ya, ke kamera dok. coba perhatikan baik-baik ini kata-kata saya ya. Hampir pasti pembulian itu, perundungan itu nanti ketahuan. Hmm. Kenapa ketahuan? Karena ada bekasnya Hmm. pada si korban. Kalau misalnya fisik ya, misalnya ya Iya. itu nanti ada memar, Jangan pikir emosi. ada yang patah, Hmm. misalnya ada bruise, ada kadang-kadang juga barangnya diambil. Oh iya. Ya kan, suka iya. diambil barang-barangnya Hmm. gitu ya, itu nanti akan ketahuan gitu. Dan yang pasti ada saksinya juga. Karena kan yang nonton ada pendukung-pendukungnya itu kan saksi juga, potensial saksi juga sebetulnya. Yang kalau udah sama polisi itu gampang sekali polisi menganalisa milah-milah. Oke, ini yang diwawancara, yang pelaku utama sama yang penyerta itu dibedakan. Terus nanti digali masing-masing, dicari ini ceritanya match nggak gitu. Kalau nggak match berarti ada yang bohong gitu. Oh iya. Jadi ada saksi kan masalahnya kan. Benar. Saya jadi ketawa, saya jadi ingat gini. Tapi ini kalau mau di-delete nggak apa-apa ya editor. Jadi gini, saya ingat waktu lagi ada yang ngambil jamnya apa sih anggota DPR tuh Syaroni itu jamnya kan harganya miliar-miliar tuh. Terus udah gitu orangnya tadi udah seneng, wah ini jam yang pernah dipakai sama Syaroni berapa miliar nih, dijarah sama dia, diambil, abis itu didatengin polisi karena itu kan jamnya once in jadi one of a kind gitu yang ada deteksinya bisa ketahuan ini miliknya siapa dan cuma sekian banyak gitu di dunia ini dan akhirnya kayak ya dibalikin lagi deh padahal jamnya lebih mahal dari harga rumahnya misalnya kayak gitu. Jadi ya itu kan adalah satu dari sekian tanda bahwa kalau kamu melakukan hal kayak gitu kan ada dampaknya. Termasuk sebenarnya dampak psikologis kan ya dok, ada juga. Iya. Tapi sebelum kita ke dampak psikologis, kita juga mesti mikir bahwa biasanya pada umumnya kalau udah ketahuan terbukti dia bully, dia akan dikeluarin dari sekolah. Iya kan? Berarti dia kehilangan sekolah. Dan bukan hanya kehilangan sekolah. Nanti mau nyari sekolah lagi juga repot. Susah. Kenapa? Ya belum tentu sekolah yang lain mau nerima anak bermasalah nih. Iya. Yang potensial nanti bisa bikin masalah lagi gitu. Iya, benar lagi. Ya. Berikutnya adalah biasanya juga udah kejadian begitu, terus orang berani mengambil sikap bahwa oh ternyata dia orang yang tidak baik, dia orang yang hatinya jahat, dan akhirnya dikucilkan, gitu. Nggak ada yang mau temenan sama dia kan, gitu. Atau juga takut temenan sama dia, ntar juga kenapa-napa lagi nih. Atau karena dia pernah bermasalah. Orang tua murid bilang, kamu jangan main sama yang itu ya, itu udah terbukti anaknya nggak bener nih, gitu. Gitu ya. Itu dikucilkan dan terisolasi. Dan zaman sekarang ya gampang sekali sebuah peristiwa seperti itu diviralkan. Iya, diviralkan, jangan lupa. Ya. Benar. Dan artinya abis hidup loh. Satu perbuatan itu dampaknya satu dunia bisa tahu. Iya kan? Satu cepet dunia sekali, bukan, sepersekian detik semua orang ngelihat. Sedunia bisa tahu. Abis dibully secara sosial. Saya ingat lagi ada kasus pelecehan, kekerasan dalam rumah tangga, wah begitu diviralin karena dia sering bully istrinya, dipukul ini itu. Nah, begitu udah disebarin, Iya. semua orang Dan kalau tahu udah kan? distigma, dia di stigma sebagai pembuli seumur hidupnya juga. Iya kan? Itu melekat, itu ibaratnya kayak kalau sapi yang ini punya siapa dicap pakai besi panas. Sapi lagi bener loh. Ketahuan nih gitu. Ya, dia akan hidup dengan itu kayak zaman dulu kalau salah saya lupa di mana ya, di film silat apa di mana waktu itu. Jadi kalau ada orang yang memang dia udah terbukti dia jahat, dicap. Ini pencuri, pembunuh, apa itu dicap
Di mukanya? Di brand, di mukanya gitu. Film kungfu bener dong. Iya. Drama Saya Cina, ingat kebanyakan banget nonton tuh. drama Cina zaman dulu nih. Iya, gitu ya. Ya itu ibaratnya seperti itu kan, kalau udah distigmatisasi udah seperti itu ya. Dan ya akhirnya rentan jadi gangguan mental, Iyalah. ya kan? Ya mulai, ya yang paling sering sih sebenarnya depresi lah harusnya ya. Nah, dia ngerasa dijauhi, orang-orang benci sama dia, nggak ada yang suka sama dia, ya lama-lama manusia mau gimana juga membutuhkan cinta dari sekitarnya. Iya, Kalau kan nggak kita ada yang makhluk ngasih sosial lagi, kan. iya gitu ya. Nah itu sering terjadi juga. Dan yang penting juga nih, seperti tadi bahwa kita sekarang menyadari bahwa si pelaku tuh bisa dendam loh. Dendam itu artinya mungkin suatu saat dia akan membalas. Dan mungkin yang membalas bukan hanya pelakunya. Mungkin saja anggota keluarganya. Orang tuanya misalnya yang nggak terima, tapi orang tuanya misalnya ini cukup dingin tuh gini, oke, sekarang kamu mungkin bisa lolos dari itu, tapi nanti saya yang akan kasih pelajaran Oh, buat si dia. korban bullying itu. Ya enggak, orang tua dari Oh, korban, orang tua dari kan korban. misalnya nanti di kasus hukum mungkin ya nggak sampai ditahan misalnya gitu, tapi dia akan mikir gini, oke nanti saya yang akan ngasih keadilan Sering. buat anak saya. Dan itu bukan cuma di film-film ya, Sobat Damai Jiwa gitu. Benar Dr. Iya. Aswin bilang tadi bahwa ya itu yang kita hindari. Jangan sampai si korban bully itu akhirnya jadi pelaku gitu ya, atau si korban bully yang dendam, bahkan mungkin korbannya yang udahlah whatever lah, tapi keluarga yang mencintai dia juga bisa dendam. Iya. Dan crime of because of love itu bisa kejam. Oh, yeah, it's true. Gitu, ya. Jadi oleh karenanya ya saya kira kita berdua mau menghimbau ya untuk semua yang nonton untuk mengerti bahwa sebaiknya jangan melakukan pembulian ya. Karena ada alasan-alasan untuk jangan melakukannya. Pertama adalah dampak dari bullying itu bisa berlanjut seumur hidup. Iya. Baik buat korban, baik buat pelaku, baik follower, buat saksi, ya, baik juga buat keluarga dari masing-masing korban dan pelaku juga. Karena masing-masing korban maupun pelaku, kalian itu bisa mengalami yang namanya secondary trauma gitu, atau trauma yang dialami karena anggota keluarga yang kalian cintai menjadi pelaku, anggota keluarga yang kalian cintai menjadi korban, atau anggota keluarga yang kalian cintai ternyata adalah saksi, itu yang juga bingung mau ngapain. Nah, ini semua bisa disebut sebagai secondary trauma, dan itu akhirnya menyebarkan trauma-trauma lainnya gitu. Ya, terus ingat ya, tindakan bullying itu ada pasalnya. That's right. Yang kalau dilanggar, ya ada konsekuensi hukumnya. Ya, proses pengadilan itu kan asal ada pasalnya dilanggar, bisa dibuktikan, kelar. Ada hukumannya, gitu. Ya, jadi jangan pikir itu tidak ada pasalnya, itu ada pasalnya masalahnya. Betul. Pasal hukum yang dilanggar ya. Terus kemudian juga dampaknya nanti ya kesulitan akademik ya, karena berarti dikeluarkan dari sekolah, susah nyari sekolah lagi gitu. Keluarkan dari tempat kerja, susah nyari kerja lagi. Susah nyari kerja lagi gitu ya. Mau bangun bisnis sendiri juga reputasinya udah jelek. Kan repot juga. Jadi jangan pikir, gue banyak duit, biarin aja gue bikin bisnis sendiri. Dengan reputasi itu orang akan menemukan juga, oh bukannya kamu dulu yang pernah melakukan. Kayaknya hatinya jahat nih. Kayaknya jahat nih gitu ya. Jangan dijadiin teman bisnis nih kalau gitu ya kan. Makanya malah males. Iya. Dan juga ya itu akhirnya kesulitan sosial. Kalau dia udah di brand sebagai pembuli yang hatinya jahat, ya artinya orang cenderung akan menghindar kan. Nah, dia akan kesulitan sendiri secara sosial sebetulnya. Gitu. Iya, anak saya juga habis dibully juga, saya nggak rela banget ya temenan sama itu lagi. Pengen mengerahkan segala cara untuk, nih pembuli-pembuli ini nih, kalau makan nasi padang di rumah gue banyak banget nih, gitu ya. Tapi dibully anak gue juga, gitu ya. Pakai dimaki-maki dengan bahasa-bahasa binatang, lo kayak bawa-bawa, awas lo ya mengadu ya ke emak lo yang psikolog. Oh wow, saya bilang luar biasa. Tapi dengan tarik napas, mesti ngasih tau anak saya, oke, apa yang kamu paling takutin? Gimana cara ngadepinnya? Wah, itu juga challenging juga ya, karena saya ngelihat tidak ada budaya speak safe
space di lingkungan-lingkungan kita gitu. Kalau misalnya tidak ada budaya ini kan juga jadi agak sulit ya membangun ekosistem yang empatik ya. Jadi mungkin sekolah, tempat kerja itu sudah harus dipikirkan untuk tidak melanggengkan budaya bullying. Itu tidak semata-mata oke, itu adalah jargon, kita mesti omongin jangan stop bullying. Tapi kita juga mesti bisa menciptakan safe space untuk orang melapor dan untuk ditindaklanjuti laporannya dan diperhatikan secara seksama gitu ya. Dan juga mungkin memberikan safe space anonimus ketika ada saksi yang mau melapor. Ya, sebenarnya gini Zoe, kalau pertanyaan saya adalah sebaiknya memang kita membangun budaya anti bullying dan kalau memang itu sering terjadinya di sekolah atau juga misalnya di tempat kerja, ya memang harusnya setiap sekolah itu mempunyai apa ya soft skill? Bukan soft skill aja, jadi maksudnya mempunyai budaya untuk tidak membiarkan bullying terjadi. Nah itu dia. Yang sering terjadi kalau saya lihat ya, saya perhatikan, sudah keburu kejadian, terus sekolah gelagapan. Wih, gimana nih, kita mesti gimana? Dan akhirnya jadi... Tempat kerja juga gitu? Ya, dan akhirnya jadi defensif. Defensif, oh enggak, itu enggak terjadi di kami, padahal itu terjadi. Atau, kita udah keluarin orang yang udah ya? Gitu. Lah, gitu. Nah, sebenarnya daripada seperti itu, ya memang mendingan membangun budaya anti-bullying. Ada programnya yang jelas, caranya bagaimana. Kita udah mesti mulai buat tuh, Dok. Iya, saya kira memang ini diperlukan sekarang gitu. Iya, benar. Agar kalau bisa mencegah ya lebih baik dibanding sudah kejadian baru mengatasi dampaknya gitu ya. Mendingan pencegahan atau dipahami dulu bullying itu apa sih gitu ya. Jadi menurut saya penting nggak itu disosialisasikan ke sekolah-sekolah gitu? Oh, perlu banget sih ke sekolah, ke tempat kerja gitu ya. Karena orang tuh mesti memahami. Memastikan satu, seperti yang Dr. Aswin bilang tadi, bahwa pastikan bahwa kamu bukanlah pelaku bullying, ya kan. Lalu kedua, kamu juga harus memastikan gitu ya, bahwa kalau kamu adalah korban, please cepat meminta bantuan. Terus yang paling penting, yang mungkin skill yang harus dipelajari oleh sekolah, tempat kerja, institusi, atau apapun, bahwa gimana sih cara pencegahan yang paling efektif gitu ya. Menciptakan safe space gitu, menciptakan pelaporan anonim gitu. Dan apa yang akan dilakukan setelah pelaporan? Itu juga kadang-kadang kan belum tentu dia tahu gitu mesti ngapain, ya kan Dok? Iya, dan ya saya rasa guru-guru ya perlu diberikan knowledge yang cukup untuk bisa mengenali anak-anaknya yang rentan untuk kena bully. Iya. Dan ada pembekalan yang cukup buat anak-anak yang rentan itu, mereka tuh harus bagaimana sebaiknya perilakunya, menghindari situasi yang seperti apa gitu ya. Mengembangkan kemampuan sosialisasi yang baik agar dia tidak dianggap sendirian dan gampang dibully gitu ya. Jadi kita mesti bikin tesnya tuh Dok. Ya, saya kira memang ya kita bisa bikin tesnya ya. Untuk apa sih nih potensi-potensi pelaku bully gitu ya. Wah, nanti hati-hati yang suka bully nanti makin susah nih diterima di sekolah-sekolah nih kalau dia mulai melakukan kayak gitu atau di tempat kerja gitu. Jadi untuk closingnya ada kesimpulan dari Dr. Aswin? Ya. Kalau saya pesannya begini aja deh, kalau buat adik-adik atau ya siapapun yang di tempat kerja juga, jangan perlakukan seseorang kalau kamu juga tidak mau diperlakukan seperti itu. Iya. Ya. Nah, kalau mau cara yang lebih simpel lagi adalah, ya mari kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Gimana Zoe? Setuju? Oh, setuju banget. Jadi setiap langkah kecil untuk melawan ketidakpedulian itu adalah hadiah untuk dunia yang lebih aman ya menurut saya, Sobat Damai Jiwa gitu. Kita memperlakukan sebagaimana kita ingin diperlakukan seperti kata Dr. Aswin itu juga adalah sebuah langkah yang penuh awareness ya Dok ya. Okay, I don't want people doing this to me and I won't like doing this to other people. Jadi saya juga punya pesan sama orang tua, mari ajar anak kalian untuk bisa berempati. Empati itu, aduh, itu lama-lama jadi privilege. Semoga enggak sih ya. Karena empati itu yang membedakan antara gangguan kepribadian narsisistik dengan orang biasa, antara gangguan kepribadian antisosial, personality disorder atau psikopat dan sosiopat. Itu dengan orang yang tidak memiliki gangguan. Jadi itu batasnya adalah di empati loh. Iya. Kalau itu diajarkan dengan baik, itu bisa mencegah anak itu untuk nanti terlibat masalah-masalah yang tidak perlu sebetulnya. Dan itu memang harus diajarin karena anak nggak bisa sendiri. Empati itu harus diajarkan. Kalau menurut saya gitu. Iya. Benar. Jadi sebenarnya keberanian yang kolektif itu adalah pemulihan ya dimulai ketika kita berani peduli bahkan pada yang pernah menyakiti.
Jadi jangan lupa sekali lagi teman-teman, Sobat Damai Jiwa, ini adalah akhir dari rangkaian panjang tentang bullying yang bisa coba kamu dengar, kamu simak. Tapi juga kalau memang podcast kami ini berguna, tolong di-subscribe ya, dan juga boleh isi komentar kayak misalnya Dr. Aswin, Mbak Zoya, tolong dong bahas ini, bahas itu. Kami akan dengan senang hati gitu ya mencoba, kita akan lihat, wah nih idenya oke juga nih, mungkin kita akan pertimbangkan sebagai episode untuk apa. Dan kalau misalnya Tentunya. kamu merasa nih ada orang yang perlu mendengarkan nih podcast ini nih gitu, judul ini nih misalnya tentang amarah gitu ya, tentang bullying gitu, tentang apapun gitu, please tolong share lah pada teman-teman yang kalian rasa ini bisa akan menyelamatkan mereka, membantu mereka, membuat ada insight dari diri mereka. Saya Zoya Amirin. Saya Aswin Kandau. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Bye. Bye.